Bentar, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 izin presentasikan proyek yang telah kami buat, yaitu program mengenai katalog menu makanan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Nur Hasanah dari Prodi Geofisika. Dan saya Dinda Manunal Ahna dari Prodi Kimia. Saya Jennifer dari Prodi Ilmu Aktuaria. Saya Mulyana Syahrini dari Prodi Matematika. Dan saya Gabriela Anastasia dari Prodi Statistika. Di sini saya selaku moderator yang akan eh, di sini saya moderator. Untuk yang pertama akan ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Adinda. Pada Adinda dipersilakan. Kalori makanan berperan penting dalam membentuk energi bagi tubuh manusia. Kalori yang dikonsumsi oleh seseorang dapat berpengaruh pada kesehatan orang tersebut. Namun, menghitung kalori bukanlah hal yang mudah. Setidaknya setiap orang harus mencari informasi kandungan kalori makanan melalui infodata pada makanan. Hal ini mungkin yang membuat masyarakat enggan untuk memperhatikan kandungan kalori yang dikonsumsinya. Oleh karena itu, kami ingin membuat program yang ditunjukkan untuk mempermudah dalam mengetahui jumlah kalori yang mencakup kandungan karbohidrat, protein, dan lemak dalam makanan. Selain itu, program ini kami buat ditujukan untuk mempermudah update dan perubahan yang akan dilakukan, misalnya perubahan menu, perubahan informasi kalori, penambahan menu baru, penghilangan menu lama, dan sebagainya. Dengan program ini, proses update dan perubahan informasi menu makanan akan lebih efisien. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat luas untuk menghitung kalori yang dikonsumsi sehingga masyarakat Indonesia dapat terhindar dari resiko obesitas. Terima kasih. Selanjutnya untuk program akan dijelaskan oleh Jen dan Mulyana. Kepada Jen dan Mulyana, dipersilakan. Untuk programnya diawali dengan line 1-7 itu header untuk menampilkan bahwa ini dari kelompok 8 dan ada copyright-nya juga. Dilanjutkan dengan library base/stdc++.h itu adalah library yang sudah include banyak library dan using namespace untuk see in see out. Kemudian ada struct menu makanan untuk merepresentasikan menu makanan yang berisi nama, kalori, lemak, karbohidrat, dan protein. Dan ada ini fungsi capitalize first letter. Ini itu untuk mengubah setiap input yang kita masukkan menjadi result yang sudah dikapitalisasi huruf pertamanya. Fungsi bersihkan buffer input untuk mencegah pengulangan tak terbatas dan input yang tidak benar dalam program. Lalu ini ada tampilkan banner atau header yang bertuliskan katalog makanan. Dilanjutkan dengan fungsi tampilkan katalog. Ini itu layout-nya untuk menambahkan header untuk tabel yang ada nomor, nama makanan, kalori, lemak, dan karbohidrat, serta protein. Kemudian ada fungsi tambah menu makanan untuk menambahkan data menu makanan baru ke dalam katalog. Kemudian dicek apakah nama menu sudah ada dalam katalog atau belum. Kemudian ada fungsi perbarui menu makanan untuk memperbarui informasi menu makanan yang sudah ada dalam katalog. Nah, menu ini itu akan mengganti menu yang sudah ada menjadi menu baru yang kita input. Yang kita ganti itu meliputi nama, kalori, lemak,
protein, dan karbohidrat. Kemudian ada fungsi cari informasi menu untuk mencari dan menampilkan informasi tentang suatu menu makanan berdasarkan nama yang telah dimasukkan oleh pengguna. Fungsi ini menampilkan dari nama menunya, kalori, lemak, karbohidrat, serta protein dari menu. Kemudian ada fungsi hapus menu makanan untuk menghapus suatu menu makanan dari katalog berdasarkan nama yang telah dimasukkan oleh pengguna. Jadi ini menampilkan informasi makanan yang akan dihapus, konfirmasi penghapusan kalau makanannya menu makanannya sudah dihapus dari menu. Tuh. Kemudian ada main yang berisi vektor yang sebagai wadah dari menu makanan yang telah ditetapkan. Terakhir ada perulangan do while yang akan menampilkan menu-menu yang ditampilkan oleh program seperti tambah menu makanan, perbarui menu makanan, cari informasi menu, hapus menu makanan, tampilkan katalog, dan keluar. Dan di dalam perulangan itu juga ada percabangan switch case. Terakhir ini ada kalau keluar dari program akan memunculkan tulisan goodbye. Terima kasih kepada Jen dan Mirana telah mempresentasikan mengenai program. Untuk selanjutnya, ada demo bagaimana program yang telah kami buat dijalankan yang akan dilakukan oleh Gabriel. Kepada Gabriel, dipersilakan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai demo untuk program ini. Jadi ini adalah programnya dan kita akan run. Oh ya. Baik, ini adalah tampilan awal dari demo program kami. Pertama ini ada header, katalog makanan, dan akan muncul menu-menu apa saja yang ada di program kita. Jadi misal saya mau menambah menu makanan. Nah, menu makanan klik satu. Nah, untuk bagian ini nanti akan dimunculkan terlebih dahulu tabel makanan yang tersedia. Lalu kita dapat menambahkan menu makanan. Misalnya makanannya adalah sate. Lalu kita masukkan jumlah kalori misal 1000, terus lemaknya misalnya 10, terus karbohidratnya 20, proteinnya 30. Oke. Lalu di sini muncul sate telah ditambahkan ke dalam katalog. Lalu kita akan coba tampilkan katalognya. Ada di menu 5. Nah, sekarang sate sudah masuk ke dalam uh, tabel. Ada di nomor 7 dengan kalori 1000. Kenapa dia ada dengan kalori 1000? Karena kalori nantinya ini akan diurutkan berdasarkan kalori. Jadi dari yang paling kecil ke paling besar. Lalu misalkan kita akan perbarui menu makanan. Lalu kita masukkan menu 2. Lalu misalnya kita mau mengganti menu rice, masukkan nama mengganti menu rice. Lalu nama baru misalnya saya mau ganti jadi sapi panggang. Sebentar, sepertinya terjadi kesalahan. Akan saya ulangi. Saya lanjutkan. Lalu untuk perbarui menu makanan ada di menu 2. Lalu kita mau mengubah menu rice. Lalu kita nama makanan yang baru, misalkan ini adalah sapi panggang dengan jumlah kalori 100, jumlah lemaknya 10, jumlah karbohidratnya 30, dan jumlah proteinnya 20. Lalu sudah selesai, rice telah diperbarui. Sekarang kita akan cek lagi apakah rice-nya sudah diperbarui.
Lalu kita akan masuk ke tampilkan katalog. Nah, sekarang kita sudah tidak bisa melihat price karena price-nya sudah diubah menjadi sari panggang dengan kalori 100. Yang mana 100 ini lebih kecil dari yang lain, makanya dia ada di paling atas. Lalu kita akan masuk ke menu ketiga, yaitu cari informasi menu. Di bagian ini kita tidak akan melihat uh, tabel, karena kita akan mencari. Misalkan kita mau cari beef burger. Nah, di sini langsung dikeluarkan nama makanan, beef burger, kalori, lemak, dan karbohidrat berdasarkan simpanan. Lalu kita akan lanjutkan ke menu selanjutnya, yaitu hapus menu makanan, yaitu menu 4. Di menu ini kita akan menghapus salah satu dari tabel, misalkan mau menghapus snack story. Nah, di sini akan dimunculkan detail dari makanan tersebut, nama McFlurry, kalori, lemak, dan karbohidrat. Lalu kita akan berikan konfirmasi apakah kita ingin menghapus menu ini. Jika iya, kita ketik yes, Y, atau yes juga bisa. Sini akan Y, dan akan muncul McFlurry telah dihapus dari katalog. Lalu kita akan cek lagi apakah sudah tidak ada di dalam katalog. Kita masukkan ke tampilan katalog. Dan kita bisa lihat di sini kalau tidak ada McFlurry. Lalu, karena semua program sudah dijalankan, saya akan mencoba kalau misalkan inputnya itu salah. Misalkan inputnya 7. Nah, inputnya 7, kita akan muncul pilihan tidak valid dan silakan coba lagi. Nah, itu akan terjadi seterusnya sampai kita mengetikkan 6. Mungkin kita ketik 6 untuk keluar. Lalu, sudah selesai program ini, akan keluar dari program dan dimunculkan goodbye. Sekian penjelasan dari demo. Baik, terima kasih kepada Gabriel atas demonya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah melakukan presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili teman-teman memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.